Namun kakakku nggak tahu bahwa sesajen di kamar tersebut tidak boleh disentuh. Setelah mengetahui kamar dibersihkan, kakekku langsung marah besar, bahkan seperti orang kesurupan. Ia sampai mengutuk kakakku agar mati tertabrak truk. Singkat cerita, saat saya berada di kolong bus untuk memperbaiki kerusakan, saya melihat bayangan hitam samar yang memantul di badan bus sebelah. Awalnya saya pikir itu sopir yang ingin menemani saya. Namun ketika saya memanggil namanya, Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 695. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber di PMK, silakan langsung kontak nomor di bawah ini ya. Let's go Jigo. Jangan lupa sebelum kita membacakan cerita kiriman teman Kliwon, like dan hype video ini. Itu dia. Kemarin beberapa video kita tuh langsung masuk hype di podcast kita. Itu dia. Berarti berhasil nih teman Kliwon, memang mantap. Oke, cerita pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Bimo, Bang Danu. Kenalin, aku Wida dari Kediri, Jawa Timur. Aku pendengar baru podcast Malam Kliwon dan jadi pengen berbagi cerita horor juga di sini. Cerita ini terjadi pada tahun 2021. Dan dalam cerita ini menewaskan bapak serta tanteku. Ya Allah. Cerita ini berawal dari kakek, yaitu ayah dari ibuku. Dari dulu kakekku memang dikenal sebagai orang pintar di desaku. Ia sering menerima panggilan untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit supranatural, seperti guna-guna lah. Selain itu, ia juga bisa meramal atau menerawang nasib pasien yang datang kepadanya. Sejak muda, kakekku sudah mendalami ilmu supranatural yang disebut ilmu sejati. Menurut ibuku, ilmu ini merupakan warisan leluhur di tanah Jawa. Namun oleh kakek, ilmu tersebut dijadikan seperti agama. Cara ibadahnya pun berbeda, seperti sholat dengan menghadap ke berbagai arah, timur, barat, utara, selatan. Wah, pokoknya berganti-ganti terus lah. Setiap malam, kakekku juga rutin melakukan ritual dengan menyalakan sesajen berupa beberapa batang rokok dari berbagai merek. Ia biasanya baru tidur sekitar pukul 3 pagi. Seiring waktu, kakekku menjadi semakin merasa sakti dan mulai sombong. Ia sering mendapat panggilan keluar kota, tidak hanya untuk menyembuhkan, tetapi juga membantu penglarisan usaha. Ritualnya pun semakin bertambah, seperti rutin datang ke petilasan Joyoboyo setiap malam suro untuk semedi. Konon ada makhluk yang selalu menyertainya, berupa sepasang sosok berpakaian adat Jawa. Makhluk itulah yang dipercaya membantu kakekku dalam praktiknya. Aku sendiri memiliki satu kakak bernama Ayu. Kakak tinggal serumah dengan kakek dan nenek karena ia sudah menikah dan memiliki seorang anak, sementara suaminya bekerja di luar kota. Kakakku termasuk orang yang cukup peka terhadap hal-hal gaib. Ia sering melihat sosok yang mengikuti kakekku. Satu hari kakekku pernah berkata kepadanya bahwa ia bermimpi didatangi makhluk seperti tupai yang meminta laki-laki dan perempuan. Kakakku tidak memahami maksud mimpi tersebut dan hanya menanggapinya biasa aja tanpa terlalu memikirkannya. Beberapa waktu kemudian terjadi konflik antara kakak dan kakek. Saat itu kakekku baru pulang dari rumah sakit setelah mengalami stroke ringan. Tanteku meminta kakak membersihkan kamarnya si kakek nih. Namun kakakku gak tahu bahwa sesajen di kamar tersebut tidak boleh disentuh. Setelah mengetahui kamar dibersihkan,
kakekku langsung marah besar, bahkan seperti orang kesurupan. Ia sampai mengutuk kakakku agar mati tertabrak truk. Kakakku sangat syok karena dia gak merasa berbuat kesalahan besar. Yang aneh, kakakku melihat kakek tuh duduk bersila dengan kaki terangkat di atas kasur. Sedangkan aku dan ibuku melihat kakekku dalam posisi biasa, dengan kaki menggantung seperti kondisi orang stroke. Gak lama kemudian, kakakku kerasukan makhluk yang mengikuti kakek. Bapakku akhirnya dipanggil untuk menyadarkannya. Dari situ, bapakku sadar bahwa makhluk itu marah karena tempatnya diacak-acak. Sekitar 5 bulan setelah kejadian tersebut, tanteku jatuh sakit karena kanker. Namun ia menolak pengobatan medis dan memilih pengobatan dari kakekku. Kondisinya semakin memburuk, bahkan sampai dilakukan ritual dengan mengorbankan 3 ayam cemani dan 1 kambing. Namun gak ada perubahan. Tanteku akhirnya meninggal dunia. Sebelum itu, bapakku meninggal lebih dulu setelah sakit selama 10 hari. Dan 2 minggu kemudian, tanteku menyusul meninggal. Kami merasa ada yang janggal. Bapakku sebelumnya sehat, tiba-tiba sakit dan meninggal, lalu disusul tante. Rasanya gak wajar gitu. Akhirnya aku, ibu, dan kakakku sepakat mendatangi seseorang yang memiliki kemampuan melihat hal gaib untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang tersebut mengatakan bahwa kakekku membutuhkan tumbal sebanyak 7 orang. Bapak dan tante sudah menjadi bagian dari tumbal tersebut. Dan yang berikutnya akan diambil adalah kakakku dan ibuku. Kami semua syok. Kami pun diberi saran untuk membuang makhluk yang mengikuti kakek dengan syarat tertentu nih. Syaratnya menyediakan bunga 7 rupa dan sebuah pisau. Didiamkan selama 7 hari, lalu dibuang ke sungai. Setelah itu menunggu selama 42 hari untuk melihat dampaknya. Kami melakukan semua itu. Setelah 42 hari, kondisi kakek mulai menurun drastis. Ia menjadi lemah dan sering sakit-sakitan. Kami percaya bahwa selama ini kekuatan dan ketahanannya berasal dari makhluk tersebut. Sampai sekarang, kakekku masih dalam kondisi sakit dan tidak bisa beraktivitas seperti dulu. Akhirnya kami memahami maksud dari mimpi kakekku dulu. Permintaan laki-laki dan perempuan itu ternyata adalah tumbal. Dan yang menjadi tumbal adalah bapakku dan tanteku. Sekian cerita dari aku. Maaf kalau masih ada kekurangan ya. Semoga dibacakan di podcast Malam Kliwon. Terima kasih dan sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue dari tadi nyari Joyoboyo ada beberapa sih. Oh, nggak cuma satu ya? Gue nggak pernah tahu sih soal ini. Jadi itu semacam apa? Petilasan? Apa ya? Yang nggak tahu. Padepokan kali. Sebenarnya tuh yang dibilang petilasan tuh lebih kayak ke ya entah rumah gitu kan ya? Iya sebenarnya Atau enggak. Petilasan pendopo. tuh yang kayak kita datengin waktu itu kan ada di perjalanan kita. Kan petilasan tuh jatuhnya tuh. Yang mana Namanya tuh. Yang ini deket kantor radio yang lama di Pejaten. Iya kan rumah kan itu. Iya. Makam. Sebenarnya makam tapi kan dibentuk rumah supaya bisa diadakan apa ya, ngumpul bareng gitu, doa lah atau apa. Disakralkan, iya. Oh, petilasan tuh sebenarnya dulu tempat semedi raja Iya. gitu. Iya. Kakeknya pernah berkata Serem loh ini. bahwa dia bermimpi didatangi makhluk seperti tupai. Wah. Yang meminta laki-laki dan perempuan. Ternyata tuh tumbal artinya. Tapi yang unik, makhluk yang muncul seperti tupai. Tupai kabel lagi. Itu Yang sering nyebrang. tupai Wur. kabel minta tumbal tuh kayak nggak pas gitu loh, nggak cocok gitu loh. Enggak. Kayak Dua kan. nah gitu kan, giginya nongol 2. Iya. Datengin kakek. Minta tumbal apa? Iya. Iya kan?
Sit di Ice Age. Ice Age meminta tumbal. Aduh. Tapi nih gue baca cerita ini tuh kayak anjir, ada ya antar keluarga begini ya. Ya banyak sih. Masalahnya ini 2021 coy. Oh iya, makin kesini Pak. Hah? Makin kesini. Apalagi dengan banyaknya bisnis instan yang membuat orang kaya kan. Seperti Nah, itu dia. Itu dia. Banyak lah. Ujuk-ujuk punya mobil. Pokoknya cirinya punya mobil camper van kecil. masa modal nge-tweet doang bisa punya perusahaan IPO. Iya. Udah. Nah, iya, masalahnya kan ini antara cucu dengan kakeknya kan, berarti kan ada pertempurannya sesuatu yang ditinggalkan disimpan sama kakeknya. Gila sih ini maksud gua. Nah, kakeknya siapa sih? Kakeknya berpengaruh banget ini kayaknya. Biasanya emang begitu. Kalau kakek ya biasanya tuh emang punya legacy. Nah, itu. Masalahnya kakek, Pak. Itu. Lihat yang sekarang jadi cucu no. Pada mentereng baik lu pada lu. Sekarang kakeknya sakit nih. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Ritualnya lu yang ribet. Yang ngeri. Yang mana? Selain yang ayam cemani tadi tuh. Yang terakhir. Apa? Menyediakan bunga 7 rupa dan sebuah pisau. Nah, didiamkan selama 7 hari lalu dibuang ke sungai. Ngeri banget, Pak. Setelah itu nunggu 42 hari untuk melihat dampaknya. Kok bisa sepresis itu ya? Maksudnya. Itu. Berarti orang pinter yang jadi konsultannya dia dan ibu dan kakaknya itu canggih juga gitu ya. Lebih canggih daripada kakek dan pegangannya. Iya kan? Iya kan? Iya, betul. Sampai tahu cara bikin lemahnya gimana. Iya. Strong. Dukun transformasional dibenturin sama boomers kan, begitu kan. Kita tahu celah-celahnya di mana nih gitu. Lo boleh ninggalin legacy. Eranya udah beda. Eranya udah beda, bos. Bener, nggak bisa pakai cara lama lo dulu. Bertahan di industri. Itu dia. 42 hari tumbang kalian. Nah, sini gua ajarin. Gitu. Bagus sih. Apa yang diincar dari cucunya nih? Itu pertanyaan besarnya. Tumbal kan butuh 7 nyawa. Tapi kenapa harus keluarganya sendiri gitu loh yang gua kagak. Biasanya kan tumbal emang keluarga sendiri. Enggak juga. Lah di Brebes, di Tegal, orang naik motor yang diincer. Oh, enggak. Maksud gua kalau ada sesuatu yang berhubungan, let's say ya, dengan kekayaan, dengan sesuatu apa itu kan pasti keluarga tuh. Ada tuh. Iya, ada yang memang ada yang lainnya sedara. tuh keluarga sedara gitu. Gitu dah. Iya. Ngeri nih keluarga ini. Ngeri. Tinggal di mana? Jawa Tengah tadi ya? Kediri, sorry, Jawa Timur. Berarti East Java. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Bimo dan Bang Danu? Semoga selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Perkenalkan, nama saya Rudi Gajah Mada. Om Rudi dong depan. Iya. Saya ingin berbagi kisah horor saat masih bekerja di salah satu kantor cabang perusahaan anak BUMN di bidang transportasi yang melayani penumpang ke Bandara Soekarno-Hatta. Langsung ketebak. Kejadian ini sekitar tahun 2015, namun saya lupa tepatnya bulan dan tanggalnya. Saat itu saya bekerja sebagai mekanik bus. Nah kan? Jam kerja mekanik dibagi menjadi 2 shift, pagi dan malam. Keduanya dimulai dari pukul 8.15 sampai 16.15. Sebelum masuk ke cerita, saya jelaskan dulu denah bengkelnya.
Bengkel ini berbentuk hanggar yang cukup panjang dan tinggi, mampu menampung sekitar 5 bus. Di sisi kanan hanggar terdapat 4 ruangan, di mana itu ada ruangan staf perbengkelan, ruang kepala dan wakil kepala perbengkelan, serta gudang. Di atas ruangan-ruangan tersebut terdapat mes untuk istirahat sekaligus loker mekanik. Untuk menuju mes harus menaiki tangga besi yang cukup berisik saat diinjak. Di sisi kiri hanggar terdapat ruang khusus untuk perbaikan AC bus, serta ada kamar mandi. Di sebelahnya lagi terdapat area parkir untuk bus yang rusak parah atau bekas kecelakaan. Di depan hanggar adalah tempat mencuci bus. Kira-kira seperti itu gambaran bengkelnya. Kejadian pertama nih. Saat itu saya mendapat shift malam. Saya datang sekitar pukul 8 malam. 15 menit sebelum jam kerja dimulai. Sekitar jam 11 malam datang sebuah bus dengan kerusakan kebocoran oli gardan. Karena hanggar penuh, saya arahkan sopir untuk memarkirkan bus di area parkir bus yang rusak. Singkat cerita, saat saya berada di kolong bus untuk memperbaiki kerusakan, saya melihat bayangan hitam samar yang memantul di badan bus sebelah. Awalnya saya pikir itu sopir yang ingin menemani saya. Namun ketika saya memanggil namanya, bayangan itu justru semakin membesar. Saya kaget dan berusaha keluar dari kolong bus. Saat kepala saya lebih dulu keluar, saya langsung terdiam. Bayangan itu berubah menjadi sosok nyata, tinggi besar, berbulu lebat, dengan kaki setinggi bus. Wedian, Gede banget. Saya Lagi-lagi nih. Melihat kakinya setinggi bus, bos. Palanya nongol keluar dari bus. Apa yang dilihat? Dengkul. Saya langsung memejamkan mata. Nah iyalah. Buru-buru keluar dan berjalan cepat mencari mekanik lain buat menemani. Saya menghampiri mekanik senior, sebut saja Pak Doyo. Beliau bersedia menemani saya. Saat kami kembali ke lokasi, Pak Doyo duduk di samping bus. Sementara saya kembali masuk ke kolong bus untuk bekerja. Tiba-tiba, Pak Doyo berkata bahwa saya sebenarnya sudah ditemani. Saat saya bertanya siapa, beliau nyebut Mbah Wowo. Wah, ini Mbah Wowo ini emang nih. Pak Doyo kemudian menjelaskan bahwa yang saya lihat adalah makhluk penunggu di area tersebut. Menurutnya, makhluk itu tidak mengganggu, hanya menunjukkan keberadaannya kepada orang baru. Beliau juga menasihati agar setiap kali bekerja di area itu, saya harus permisi dulu lah intinya. Ya udah, setelah itu pekerjaan saya selesai dan bus kembali beroperasi. Kejadian kedua adalah yang paling membekas selama saya bekerja di sana. Ada seorang mekanik bernama Okta yang memiliki kemampuan spiritual dari keluarganya. Suatu malam, saya satu shift dengan dia. Sehari sebelumnya, terjadi kecelakaan bus di tol yang menyebabkan beberapa penumpang dan sopir meninggal dunia. Malam itu sekitar 21.30 kami sedang duduk di area cuci bus sambil minum kopi dan ngerokok. Kami sempat membahas kecelakaan tersebut. Okta kemudian mengatakan bahwa sejak malam sebelumnya, dalam tanda kutip, mereka sudah berada di sekitar kami. Saya berusaha mengalihkan pembicaraan, tapi Okta justru menawarkan untuk memperlihatkan sosok korban kecelakaan. Saya menolak, tapi tiba-tiba Okta menutup mata saya sambil membaca sesuatu. Gak lama kemudian, dia menyuruh saya membuka mata. Saat saya membuka mata, penglihatan saya sempat buram. Setelah mulai jelas, saya melihat seorang anak kecil dengan wajah pucat, kepala berdarah, dan tangan yang hampir putus. Anak itu seperti mengulurkan tangan untuk berkenalan. Saya langsung takut dan menutup mata lagi. Namun Okta kembali meminta saya melihat ke arah bus yang kecelakaan. Saat saya melihat, saya tersentak. Saya bisa melihat banyak sosok di dalam bus, seperti penumpang dengan kondisi tubuh yang rusak. Beberapa di antaranya melambaikan tangan seperti meminta tolong.
Saya juga melihat sosok besar berbulu seperti yang pernah saya lihat sebelumnya. Di atas hanggar, ada sosok perempuan berambut panjang yang duduk sambil mengayunkan kaki dengan wajah menyeramkan. Di dekat kamar mandi, saya melihat dua sosok terbungkus kain dengan kondisi wajah rusak. Suasana bengkel terasa sangat ramai oleh sosok-sosok dengan kondisi tidak wajar. Di mes mekanik, saya melihat dua sosok besar seperti monyet duduk di tangga besi, memperhatikan saya. Di depannya ada anak kecil yang menurut Okta pernah mengganggu saya sebelumnya. Kemudian pandangan saya tertuju pada seseorang kakek berpakaian putih berdiri di tengah kerumunan. Di sampingnya ada 2 ekor macan. Salah satu macan itu berjalan ke arah saya seperti memberi isyarat. Okta mengatakan bahwa saya sedang diberi hadiah. Namun saat macan itu mendekat, dada saya terasa sesak. Saya langsung meminta Okta untuk mengembalikan kondisi saya seperti semula. Okta kemudian menutup mata saya kembali dan menyuruh saya membaca doa. Setelah itu saya membuka mata dan semuanya sudah kembali normal. Setelah kejadian itu saya tetap bekerja seperti biasa, namun terkadang saya masih mendengar suara monyet atau macan saat shift malam. Bahkan sesekali di rumah. Beberapa hari kemudian, Okta menjelaskan bahwa kakek yang saya lihat adalah leluhurnya. Katanya macan itu diberikan untuk menjaga saya. Beberapa tahun setelah saya keluar dari pekerjaan itu, suara-suara tersebut perlahan mulai menghilang. Kini hampir gak pernah terdengar lagi. Sekian pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga selalu sukses PMK dunia akhirat. Saya Rudi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rudi Wawor. Enggak dong, Bukan. Rudi Golden Boy. Waduh, saya takut disepak. Maaf kalau yang itu mah. Rudi Koirudin. Jago masak, jujur. Rudi Tabuti. Jago gambar. Ahli. Rudi tukang sulap. Temen lu, tai. Jadi gini. Apa? Kemarin pas Paskah ya, anak gua berdua nginep di rumah bapak ibunya. Bapak ibunya gua dong, eyangnya. Apa sih tolol? Iya, di rumah eyang bapak ibu gua. Iya. Buat ke gereja, karena gua menghindar ke gereja. Nah habis itu ada acara setelah Paskah. Gua kira menghias telur Paskah. Ternyata sulap. Yang sulap Rudi. Itu adalah gomnya itu. Terus ketemu dong. Gua nggak ketemu. Yang ketemu siapa? Anak gua. Lah emang dia tahu Rudi yang mana? Kan gua bokap gua kenal. Oh, bokapnya kenal. Iya. Ya, Mas itu teman sekolah kamu gitu. Iya, dia membeli karir pesulap. Beneran deh. Terus anak gua ini yang dia sulap, yang dia di tengah ada ini bubble, gitu. Beneran passionnya terwujud berarti ya? Ya gimana Pak, beneran dikata. Dia sulapnya di gereja. Oh, berarti masih memegang teguh ajaran Katolik ya? Nah kalau di masjid ada sulap gak sih Le? Kagak lah, goblok, masa di masjid? Ya maksudnya di halaman masjidnya kan, ini juga gak di. Di masjid banyak tukang telur gulung. Oh iya, Banyak. kayaknya ada videonya Batagor. dah. Ada video nanti gue kasih tahu Rudi. Temen Lucu sekolah banget. cita-cita jadi pesulap. Beneran udah jadi pesulap. Iya. Badannya remuk diantem ranking di jalur busway. Aduh. Tawain dah orang kecelakaan. Ya parah. kagak. Kan yang lucu-lucunya banyak. Oke, balik ke cerita nih. Berarti Mas Okta nih cukup sakti ya. Dia cuma butuh untuk menutup matanya Rudi, buka lagi langsung bisa ngelihat macam-macam. Iya. Sakti kan berarti si Okta. Mas Okta nih. Gue masih ini dah, emang ngebuka mata batin secepat itu ya, maksud gue, dan semudah itu gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan gua sebenarnya. Kayaknya harusnya tidak semudah itu ya. Kalau gua sih ya, dari beberapa pengalaman ceritanya dibukain sama orang yang bisa gitu. Terus abis dibuka, terus disuruh lihat, coba lo ngeliat apa? Gua ngeliat apa demi Allah. Iya makanya. Kayak mata gua kayak krip-krip gitu mas. Karena habis merem lama kan soalnya.
Ya bener, berarti Kayak susah anjir. sakti oktanya. Apalagi Pengen kan dong gue digituin. ada penolakan dari si Mas Rudinya. Nggak yang disuruh kosong, Iya. diem dulu gitu. Benar. Langsung bisa, langsung mau dikasih macan. Langsung dikasih macan anjing. Mau dong gue dikasih tiger gitu. Ya gila Ntar lu. gue kasih lihat Giana. Nah ntar di gitu tuh. Sama Giana tiger. Rar, gitu. Bocil. Wah itu tapi tetap ya. Ini hanggar di Bus, hanggar full bus. full bis ya. Mm-mm. Gila makhluknya banyak banget macam-macam. Ini bagus nih Rim buat judul Rim. Tadi itu korban kecelakaan. Iya. Tapi nggak tega lah ngeliatin korban kecelakaan gitu, nggak etis Mas Okta, janganlah. Ada yang ngajak kenalan tadi ya? Bukan ngajak kenalan sih, menjulurkan tangan aja. Kayak ngajak kenalan, tapi mungkin minta tolong kali apa gimana ya? Udah nggak tahu. Coba siapa tahu gini nih, Gimana? Ya nyamber. Nah gitu. mau putus bego tangannya. Ya lu. kayak kita nggak tahu. Siapa tahu punya selera humor. Ya, Iya nyamber terus muter. tetap juaranya adalah selangkangan genderuwo. Selangkangan genderuwo sih the best. Kan gitu kan visualisasinya habis ngolong. Iya. Wah, lah. Ada Aduh. tiang pancang begini. Ada paku bumi begini ya. Paku bumi kok berbulu. Waduh. Ada kali gitu. Kayak jangkar ya. Sering ya kita dapat cerita melihat selangkangan genderuwo gini ya, karena gedenya. Karena tinggi. Iya. Ya itu dah. Sering tuh melihat selangkangan genderuwo. Oke. Terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton atau mendengarkan. Jangan lupa like dan hype video ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye bye. Bye-bye.